Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali mengisahkan bahwa pada satu hari ada seorang tabi'in yang bernama atau As-Salimi Al-Basri. Beliau bermaksud untuk menjual sehelai kain yang sudah beliau tenun berbulan-bulan lamanya pada seorang sahabat penjual kain di pasar. Sesampainya beliau di pasar, kemudian si penjual kain itu memeriksa dengan teliti dan setelah itu berkata, "Wahai atau sahabatku, kain yang engkau tenun ini bagus sekali, tetapi sayang ada cacatnya sehingga saya tidak bisa membelinya." Mendengar pernyataan dari sahabatnya, penjual kain, atau As-Salimi kemudian terdiam lalu menangis. Melihat atau As-Salimi menangis, akhirnya penjual kain itu pun berkata, "Wahai Atha, saya mengatakan apa adanya bahwa kain yang engkau tenun ini bagus, tetapi ada cacatnya sehingga saya tidak bisa membelinya. Tapi kalau karena itu engkau menangis, maka baiklah kain ini akan tetap saya beli, tentunya dengan harga yang disesuaikan." Nah, mendengar penawaran dari sahabatnya penjual kain, atau As-Salimi kemudian berkata, "Wahai sahabatku, engkau mengira aku menangis karena kain yang telah kutenun itu ada cacatnya. Ketahuilah, bukan karena itu aku menangis. Aku menyangka bahwa kain yang telah aku tenun berbulan-bulan lamanya itu tidak ada cacatnya. Tapi ternyata di mata engkau, seorang ahli kain, kain itu ada cacatnya. Saya kemudian teringat dengan amal ibadah yang selama bertahun-tahun ini saya kerjakan. Saya menyangka bahwa itu tidak ada cacatnya, tapi saya takut di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah saya itu penuh dengan cacat dan celaknya. Itulah yang membuat saya menangis." Ikhwati rahimakumullah. Pernahkah kita merasa takut jangan-jangan ibadah kita selama ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan-jangan ibadah kita selama ini tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasa takut akan tidak diterimanya amal itu sifat yang terpuji. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sedang hati mereka diliputi rasa takut, karena sungguhnya mereka mengerti bahwa mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Aisyah radhiyallahu anha terkait ayat tadi, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun?" Apakah orang-orang yang diliputi rasa takut tadi, mereka orang-orang yang biasa meminum minuman keras dan mencuri? Rasul kemudian menjawab, "La ya bintas Siddiq." Tidak, wahai Aisyah, putri As-Siddiq. "Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun." Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang biasa berpuasa, biasa salat, biasa bersedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Dan mereka takut jika amalan mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi seyogianya kita semua memiliki rasa takut. Jangan-jangan ibadah kita itu tidak diterima Allah. Karena itulah yang akan memotivasi kita untuk semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menjadikan kita menghindari segala hal yang dapat merusak ibadah kita, segala hal yang dapat menjadikan ibadah kita cacat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah akan dianggap cacat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak terpenuhi dua unsur. Yang pertama adalah ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah mutaba'atul Rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Jadi, ibadah yang kita lakukan
di samping harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, juga harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah ia melakukan amal saleh. Ibnu Katsir mengatakan amal saleh di sini maksudnya al-muwafiq li syar'illah, yang sesuai dengan syariat Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Maksudnya adalah ikhlas. Oleh karena itu, marilah kita mengevaluasi amal ibadah kita selama ini. Apakah sudah benar-benar kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah kita selama ini sudah benar-benar sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutakabbalan, dan amalan yang diterima. Ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.